Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Alisani dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang peran hukum perikatan dan perjanjian. Kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Fawaz Alisani, NIM 74. Kedua adalah Suci Firdaus, NIM 26. Yang ketiga ada Silvi Eka Wulandari, NIM 23. Dan yang terakhir adalah Cynthia Isnaini dengan NIM 20. Yang pertama akan dijelaskan oleh Suci Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari perikatan dan juga pengertian perjanjian. Oke, yang pertama di sini pengertian dari perikatan. Perikatan di sini merupakan suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, yang dimana sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu terhadap pihak lain. Nah, dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan tersebut terdapat unsur-unsur, yaitu yang pertama adanya hubungan hukum, yang kedua antara seseorang dengan satu atau beberapa orang lainnya, dan unsur yang ketiga yaitu melakukan atau tidak melakukan suatu dan memberikan sesuatu di dalam perikatan tersebut. Nah, oke, selanjutnya itu pengertian dari perjanjian. Nah, perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, untuk pengertian dari perjanjian di sini terdapat pengertian menurut para ahli. Salah satunya menurut R. Wirjono Projegoro. Beliau menyebutkan bahwa suatu perjanjian itu diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak. Nah, dalam mana satu pihak tersebut berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal. Nah, sedangkan pihak lainnya itu berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Selanjutnya adalah syarat-syarat sah dari suatu perjanjian. Syarat-syarat sah perjanjian ada dua, secara subjektif maupun secara objektif. Kalau secara subjektif, yang poin pertama adalah adanya sepakat. Maksudnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, biasanya untuk membuktikan kata sepakat ada kalanya dibuat akte baik atau autentik maupun tidak. Walaupun kalau tidak dibuat itu juga masih bisa disebut perjanjian sih. Akan tetapi jika ada akte bukti autentik, itu membuktikan telah memenuhi persyaratan formil. Syarat secara subjektif yang kedua adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan. Terus syarat sah perjanjian secara objektif pada poin pertama adalah ada hal tertentu, ada hal yang dibahas maksudnya. Dan yang terakhir secara objektif adalah kausa hukum yang halal, maksudnya tidak dilarang. Nah, kausa, buat yang belum tahu kausa itu apa sih? Kausa dalam hukum perjanjian nih, kausa itu isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya macam-macam dari perikatan. Ada perikatan bersyarat, yang mana perikatan bersyarat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Selanjutnya perikatan dengan ketetapan waktu. Nah, perikatan ini lama waktunya itu ditentukan atau pelaksanaannya itu ditangguhkan. Selanjutnya ada perikatan alternatif, yang mana perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dengan perjanjian. Nah, selanjutnya itu ada perikatan tanggung-menanggung, yang mana perikatan yang salah satu pihak dari berbagai orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara runut. Selanjutnya ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Nah, perikatan yang prestasinya ini dapat dibagi atau tidak mengurangi hakikat prestasi itu sendiri. Selanjutnya ada perikatan dengan ancaman hukum, yang mana perikatan ini disertai dengan suatu ancaman hukum yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya macam-macam perjanjian. Ada perjanjian untuk memberikan sesuatu, yang mana perjanjian yang terjadi itu bila mana salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang dapat berupa uang, barang, dan lain-lain. Contohnya hibah, sewa-menyewa. Selanjutnya ada perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, yang mana perjanjian yang terjadi itu bila mana salah satu pihak diwajibkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atas perintah pihak lainnya. Contohnya
sesuatu. Nah, perjanjian yang terjadi itu bila mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk tidak melakukan sesuatu atas permintaan pihak lain. Contohnya perjanjian untuk tidak mendirikan usaha sendiri. Menurut istilah Junin Tias tahun 2015, force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya sebuah kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikat buruk. Sementara itu, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keadaan memaksa atau force majeure. Menurut KUHP Perdata ada 3 unsur, yaitu tidak memenuhi prestasi, ada sebab terletak di luar kesalahan debitur,